China kembali meningkatkan kehadiran maritimnya di Laut Cina Selatan atau LCS dengan mengerahkan kapal penjaga pantai ke perairan sekitar 40 mil dari Palawan, provinsi paling barat Filipina. Langkah ini dinilai sebagai demonstrasi kekuatan oleh para analis yang menilai Beijing semakin agresif dalam mempertahankan klaimnya atas wilayah yang disengketakan. Kehadiran kapal-kapal Cina di zona ekonomi eksklusif atau EEZ Filipina ini memicu kecaman keras dari Manila yang menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional, terutama Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Dalam perkembangan terbaru, penjaga pantai Filipina mengutuk manuver berbahaya oleh helikopter Angkatan Laut Cina pada Selasa 18 Februari 2025. Saat helikopter itu terbang dalam jarak 3 meter dari penerbangan pengintaian yang membawa sekelompok wartawan di atas Scarborough Shoal yang disengketakan. Seorang fotografer AFP dalam penerbangan itu menggambarkan melihat helikopter membuntuti pesawat sebelum mendekati sayap kiri, cukup dekat untuk melihat personel di dalamnya merekamnya. Pesawat itu telah terbang sekitar 213 meter di atas air dalam misi untuk mengamati kapal-kapal Cina di daerah tersebut. Adapun Filipina dan China telah lama bersengketa di Laut Cina Selatan, dengan Beijing mengklaim hampir seluruh wilayah laut ini berdasarkan apa yang disebut sebagai hak historis. Klaim ini telah ditolak oleh Mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2016, yang menegaskan bahwa Filipina memiliki hak atas sejumlah wilayah di Laut Cina Selatan, termasuk perairan di sekitar Palawan dan Zambales. Meski demikian, China tetap melakukan patroli intensif di wilayah-wilayah yang disengketakan dan bahkan membangun pulau buatan untuk memperkuat kehadiran militernya. Dalam beberapa bulan terakhir, kapal penjaga pantai China terus mendekati provinsi Zambales yang terletak dekat dengan Pulau Luzon, tempat ibu kota Manila berada. Kini, kapal-kapal tersebut terlihat semakin jauh ke selatan, memasuki perairan di sekitar Palawan. Ray Powell, Direktur Kelompok Analis Maritim Sealight yang berafiliasi dengan Stanford University, menyatakan bahwa langkah Tiongkok ini adalah bagian dari strategi Gray Zone Tactic, taktik yang digunakan untuk menegaskan dominasi tanpa memicu respon militer secara langsung. Menanggapi meningkatnya aktivitas kapal penjaga pantai Cina, penjaga pantai Filipina atau PCG menegaskan tidak akan mundur dalam mempertahankan kedaulatan negara. Filipina telah lama menentang keberadaan kapal-kapal Cina yang dianggap mengganggu kebebasan navigasi dan mengklaim yurisdiksi secara tidak sah. Selain patroli, Beijing juga terus membangun infrastruktur militer di wilayah-wilayah yang disengketakan, termasuk di terumbu Scarborough, terumbu Second Thomas, Sandy Cay, dan Sabina Shoal. Pihak Cina melalui Hubo, Direktur Pusat Studi Strategis Maritim Universitas Peking, menuduh Filipina justru menjadi pihak yang memprovokasi dengan terus menantang klaim Beijing. Menurutnya, langkah agresif Beijing dalam beberapa bulan terakhir telah memaksa Filipina untuk mulai mengakui realitas di lapangan,
yang membuat Manila akhirnya mengurangi provokasinya. Sejumlah pakar pertahanan dan keamanan menilai bahwa tindakan Cina makin mengukuhkan posisinya sebagai ancaman eksternal utama bagi Filipina. Colin Koh, seorang peneliti senior di Institute of Defense and Strategic Studies, Singapura, menulis dalam unggahannya di X bahwa Republik Rakyat Cina telah menjadi ancaman keamanan eksternal utama bagi Filipina. Koh menyoroti bahwa meskipun Filipina sebelumnya lebih fokus pada keamanan dalam negeri, kini ancaman dari Tiongkok semakin mendominasi kebijakan pertahanan nasional. Sebagai respon terhadap meningkatnya tekanan dari Beijing, Manila terus memperkuat militernya melalui program modernisasi senilai 35 miliar US dollar. Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah pembelian kapal perang dari Korea Selatan, serta rencana akuisisi 2 kapal selam untuk meningkatkan kekuatan maritimnya. Selain itu, kehadiran sistem rudal jarak menengah Amerika Serikat di Filipina sejak April lalu juga semakin memperumit situasi. Beijing menganggap kehadiran sistem persenjataan ini sebagai langkah yang sangat berbahaya yang dapat meningkatkan resiko konfrontasi militer di kawasan.